Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu ya, Mbah Udin ini melaporkan beberapa YouTuber Muslim ya. Katanya melaporkan ke YouTube ya. Padahal kita nggak tahu ya, apakah dia itu ke YouTube itu sekedar main-main di halaman atau melaporkan, itu kita nggak tahu ya. Cuman kalau analisa kita, di dunia modern seperti ini, apalagi perusahaan sekelas YouTube ya, itu pelaporan terhadap channel-channel yang dianggap melanggar hak orang lain itu biasanya melalui laporan-laporan digital atau surat-surat elektronik begitu. Jadi kalau Mbah Udin itu katanya melaporkan, itu aku tidak yakin ya. Dan memang harapan dia itu kan channel-channel Muslim itu bisa di banned atau setidaknya ada sanksi dari YouTube begitu. Tetapi faktanya yang terjadi justru kayaknya channel Mbah Udin ini yang bermasalah ya. Sudah ada beberapa hari ini Mbah Udin ini tidak live streaming melalui channelnya ya. Mungkin dia bermasalah ya, atau mungkin melaporkannya keliru gitu, melaporkan diri sendiri begitu. Dan karena channel Mbah Udin itu lagi bermasalah, Mbah Udin kemudian karena YouTube ini menjadi satu-satunya penghasilan dia ya saat ini, padahal dia membutuhkan keuangan yang cukup banyak untuk hidup sebagai buruh di Amerika, dia terpaksa menggunakan channel dari istrinya ya, Sarah Ayu Channel. Dan kali ini dia kembali mengungkit soal gereja murtadin Indonesia. Dia sampaikan visi misinya, bla 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 dan seterusnya ya. Tapi aku curiga kayaknya pemuatan kembali soal gereja murtadin Indonesia ini tidak lebih dari sekedar untuk ya nambah-nambah pundi keuangan aja. Tapi sebelum kita analisa lebih jauh, mari kita saksikan video berikut. Jumpa kembali dengan saya, Gembala Gereja Murtadin Indonesia, yang mengajak semua orang pindah dari kegelapan menuju terang, pindah dari hidup kebinasaan menuju hidup kekal selama-lamanya. Saya akan menyampaikan visi Gereja Murtadin Indonesia, bahwa ada juga yang memberikan nama Gereja Murtadin Internasional. Tetapi kita untuk memulainya, kita harus kasih nama Gereja Murtadin Indonesia. Visi dari Gereja Murtadin Indonesia adalah Indonesia bagi Kristus. Misi kita adalah beritakan, menangkan, baptis, muridkan, utus, dan saksikan. Jadi kalau kita sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, harus dimenangkan. Jadi orang itu harus menang. Jangan memberitakan terus tanpa memenangkan. Jangan memberitakan terus, orang itu hilang begitu saja. Jangan kita melayani, ya tidak salah memberikan makan, memberikan pakaian kepada mereka, enggak salah. Tetapi bagaimana sambil memberikan makan dan minum, menolong, juga Injil harus disampaikan, harus dikatakan, diceritakan kepada mereka. Itu namanya memenangkan. Kalau kita sudah memenangkan, ya harus dimuridkan. Dimuridkan itu dipandaikan, dicerdaskan, baru kemudian kita baptis. Kalau kita sudah baptis, berarti kita memberikan kesempatan mereka untuk diutus. Dan yang kelima, yang keenam adalah saksikan. Saksikan di dalam Gereja Murtadin Indonesia bukan bersaksi di depan mimbar
maju lalu cerita sembuh dari sakit, lalu dapat mobil, dapat rumah, berkat itu. Orang lain juga sembuh dari sakit. Tetapi kesaksian bagi gereja Murtadin Indonesia adalah bercerita bagaimana menjadi penginjil, dari keluar rumah sampai membawa orang itu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau bersaksi di dalam gereja Murtadin Indonesia adalah pergi menginjil, memberitakan Injil. Sampai orang itu sama seperti saya, sama seperti Anda, menjadi cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Tujuan dari gereja Murtadin Indonesia adalah setiap orang yang pindah dari Muslim kepada Kristen. Jadi kenapa kita harus membangun ini gereja? Karena banyak orang-orang yang pindah dari agama lain masuk kepada Kristen selalu mendapat tekanan dan penghinaan, bahkan sampai siksaan fisik mereka alami. Maka saya mengajak untuk saudara-saudara ini untuk menguatkan, memperkuat barisan sehingga kita ke depan kita akan lebih kuat lagi karena bersatu di dalam visi dan misi yang sudah saya bacakan. Itu tadi teman-teman video dari Mbah Udin yang sedang menjelaskan visi dan misi gereja Murtadin Indonesia. Jadi memang Mbah Udin ini enggak berhenti-berhenti ya, terus menerus itu menjual peristiwa murtadnya dia ya. Jadi jualan-jualan lama yang kemudian dia harapkan untuk bisa menambah pundi-pundi keuangan ya, bisa banyak donasi, bisa banyak perpuluhan begitu. Dia membuat satu gereja, yaitu dia namakan Gereja Murtadin Indonesia begitu, dan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai Gembala Murtadin Indonesia. Dan dahulu pertama kali dia sampaikan soal itu ya, beberapa bulan yang lalu itu katanya Gereja Murtadin Indonesia itu gereja tanpa tembok begitu ya. Dan pada akhirnya ternyata omongannya itu diingkari ya. Ternyata dia juga beberapa waktu yang lalu membangun sebuah gereja di Indonesia, di kota mana aku agak lupa ya, kayaknya di Surabaya atau di mana begitu, yang setelah dia bangun, dia dirikan, belum sempat dioperasionalkan, dia pergi ke Amerika dan menyandang status sebagai tersangka dan buron begitu. Jadi dia ingkari omongan sendiri ya. Dan sekarang soal Gereja Murtadin Indonesia itu dia ungkit kembali, dia unggah kembali. Padahal kalau kita lihat kan operasionalnya juga bermasalah, karena gereja ini secara legalitas juga aku yakin belum terpenuhi semuanya. Kemudian dia sendiri sebagai seorang gembala hidup dalam pelarian, buron, kabur, saat ini numpang di rumah orang. Dan mungkin unggahan kembali soal Gereja Murtadin Indonesia itu kalau menurutku ya, mungkin ya upaya dialah untuk menjaring donasi lah, biar banyak yang mensupport kemudian berdonasi ke dia. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang buron yang hidup di Amerika itu butuh finansial yang sangat banyak. Dan saat ini kita ketahui dia itu numpang ya, sudah tidak lagi di hotel ya, apalagi channelnya bermasalah ya. Kita tunggu aja teman-teman, apakah Gereja Murtadin Indonesia ini nanti punya legalitas, kemudian terafiliasi dalam PGI. Karena yang kita ketahui ya, Mbah Udin hanya jualan soal murtadin, kemudian dia sendiri juga bukan seorang pendeta. Dia hanya pendeta abal-abal yang sekarang sudah banyak dijauhi oleh pendeta-pendeta yang legal di Indonesia. Kita tunggu aja teman-teman, kayaknya nostalgia dia soal Gereja Murtadin Indonesia tidak lebih dari upaya dia untuk menggalang donasi. Dan sekali lagi
tidak menutup kemungkinan hanya untuk memberikan kecukupan finansial pada dia. Itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.